Perut saya sakit, Mbak. Kontraksi, sepertinya mau melahirkan, Mbak. Iya, duduk dulu aja, duduk dulu. Sini, aduh. Ini enaknya duduknya. Tarik nafas, Bu, tarik nafas. Loh, ini bukannya cewek hamil yang dibawa Coki ke rumah sakit waktu aku periksa ya? Aduh, Mbak Riri, kita harus gimana Mbak? Kita bawa ke rumah sakit atau kita teleponin aja keluarganya Mbak? Tolongin saya, Mbak. Perut saya sakit banget ini. Rin, kayaknya aku tahu deh aku harus hubungin siapa. Dia nih ceweknya Coki. Oke, gini deh, kita tetap bawa ke rumah sakit aja ya. Pelan-pelan aja Bu ya, pelan-pelan. Ayo. Tada! Ini dia spesial menu dari Cafe Jamais. Wah, kayaknya enak-enak banget ini Yon makanannya. Ini sih menggoda banget makanannya. Cobain dong. Oke. Gimana? Enak banget sih ini. Lu hebat ya sekarang, udah punya kafe sendiri. Ini bukan cafe gue cuman kerja di sini jadi manajer. Terus, kalau bukan kafe lo, kafe siapa dong? Jadi cafe ini sekarang Selin yang punya. Oh, punya Selin. Ya. Jadi bisa dibilang lo jadi manajer di sini karena kebaikan temen lo dong. Ibu tarik nafas ya. Sabar ya, Bu ya. Sakit, Mbak. Iya. Ibu nafas, tarik nafas. Mbak Riri, coba deh, Mbak Riri telepon aja Coki lagi Mbak. Ini pacarnya udah mau lahiran loh Mbak. Halo? Coki, lama banget sih angkat teleponnya. Duh, ini gue Ariana sama cewek lo, kita mau jalan ke rumah sakit, cewek lo mau lahirin. Cewek gue yang mana? Gimana sih cewek yang mana? Ya cewek lo lah, cewek yang lo hamilin. Lo gimana? Yang kita ketemu di rumah sakit. Ibu, sabar ibu. Nafas ibu, tenang ibu. Riri, itu bukan pacar gue, Riri. Coki, lo nggak waras ya? Lo cowok nggak sih? Punya tanggung jawab dong. Udah ngambilin cewek lo nggak mau tanggung jawab. Udah, gue nggak mau tahu. Sekarang lo ke rumah sakit karena dia lagi keadaan darurat. Kayaknya dia mau ngelahiran di sana ya. Gue tunggu di sana. Bye. Kenapa gue jadi yang ribet sih? Siang, Bu. Siang, ada apa? Ini Sisil mau kasih sesuatu buat Ibu. Tapi nggak seberapa sih, cuman mohon diterima ya, Bu. Sudah berapa kali saya bilangkan, saya tidak butuh apa-apa dari kamu. Iya nggak apa-apa, Bu. Ini nggak seberapa kok. Ya udah, kamu taruh aja di ruangan saya. Saya mau pergi makan dulu. Wih, ngapain nih kesini? Mau ketemu sama Dante ya, Sil? Enggak, kata siapa? Gue mau nganterin ini. Barang buat Bu Wiryo. Oh, jadi masih usaha buat deketin Bu Wiryo?
Terus sekarang mau kasih apa ini? Lukisan? Percuma, Sil. Nggak bakal mempan, lo buang-buang duit doang. Terserah lo. Bukan urusan lo juga kan? Let's go, sayang. Kasihan. Nah, ini dia orangnya. Untung lo datang ya. Kalau nggak datang gue tarik-tarik lo biar sampai ke sini. Jadi laki-laki tuh punya tanggung jawab dong, Coki. Punya cewek hamil kok ditinggal nggak diurusin. Aduh, kan gue udah bilang, cewek itu bukan cewek gue. Nih gue bawa suaminya ke sini. Masih nggak percaya? Bener Pak, Bapak suaminya. Iya benar Mbak. Oh iya Mbak, gimana kondisi istri saya Mbak? Udah aman sih Pak, udah baik-baik aja. Maksudnya udah di dalam tindakan Pak. Oh syukurlah. Ya sudah Mbak, Mas kalau gitu saya permisi. Mari. Ya. Untung gue punya kontak suaminya. Kalau nggak pasti lu udah maki-maki gue karena habis-habisan. Ya maaf. Maaf. Gue tuh punya harga diri kali. Gila apa? Emang gue cowok apaan bisa ngambil cewek sembarangan kayak gitu? Ya kan gue udah minta maaf, Coki. Ya tapi gue nggak kayak gitu, gue nggak mungkin kayak gitu. Lupa semuanya. Amnesia. Jadi bisa dibilang lo jadi manajer di sini karena kebaikan temen lo dong. Kenapa sayang? Enggak. Aku lagi kepikiran aja sama omongan teman-teman aku tadi. Mungkin bener kali ya kalau nggak karena Selin atau Ariana aku nggak jadi manajer di sini. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Ya kamu lihat aja sekarang sahabat-sahabat aku udah sukses sama usaha mereka sendiri. Sedangkan aku... Sayang, kita kan udah pernah bahas ini sebelumnya. Kamu seharusnya menghargai proses kamu sampai di titik sekarang. Banyak loh orang-orang yang mau di posisi kamu sekarang. Balik lagi kamu tuh harus bersyukur. Gak boleh ngomong kayak tadi. Sini. Jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Oke. Makasih ya. Ya. Aku benar-benar nggak bisa bayangin sih Rin, kalau semisalnya aku lahiran, aku beneran kontraksi kayak ibu tadi kayak gimana ya. Aku takut banget. Mbak Riri, jangan negatif thinking gitu dong. Kan Galvin sekarang udah ada di sini. Iya sih, pasti Mas Gavin tuh ada, cuman kalau misalnya aku lagi kontraksi, mau lahiran, Mas Gavin tiba-tiba bisnis trip lagi keluar kota atau ngurusin kerjaan terus dia nggak bisa nemenin aku nggak kebayang sih Rin nanti kayak gimana rasanya. Mbak Riri, udah dong jangan kayak gitu ngomongnya. Enggak, Galvin nggak akan mungkin bisnis trip. Kalau udah tahu HPL-nya Mbak Riri tuh udah deket kayak gini, nggak mungkin lah. Mbak Riri ini negatif thinking aja, udahlah. Gitu ya Rin ya. Iya dong. Ya mudah-mudahan. Makasih lo udah nenangin aku. Bumil yang lagi galau. Tuh
tumben gak keluar ini? Ya emang saya lagi pengen di rumah. Kamu nggak kepengen saya ada di rumah? Pengennya saya di luar gitu? Enggak dong, enggak begitu maksudnya takutnya Suhu bosen, pengen keluar. Ai siap nganterin. Pengen nyantai aja di rumah. Pedro sini deh. Gak apa-apa Suhu. Sini. Bapak kamu tukang urut ya? Kok tahu? Suhu, itu kan gombalan Ai ke cewek-cewek. Kok Suhu gombalin Ai sih? Bukan maksud saya bukan mau gombalin kamu. Terus? Bapak kamu beneran tukang urut kan? Iya, betul. Iya, maksud saya pasti kamu bisa dong ngurutin kaki saya yang lagi sakit. Oh, itu maksudnya. Bisa Suhu. Ai ini turunan ketiga dari tukang urut. Jadi kayak begini mah. Cil. Boleh ya, kali aja kaki saya makin enak gitu. Oke, siap. Ini. Iya. Apa ya, Suhu ya? Ya. Suhu. Mohon maaf, kok dengkul doang ini? Kemana sisanya? Ini Pedro. Ini Pedro. Oh, kirain udah hilang Suhu. Canda aja. Au! Sakit. Sakit dong. Oh iya. Ini berarti bermasalah nih. Ntar ya. Pedro jangan dikit-dikitin, saya minta di pelan-pelan aja. Saya minta di pelan-pelan aja. Oke. Relax aja ya. Oke. Berapa Suhu? Ya. Pedro! Rin, kok tadi kamu bisa barengan sama Riri gitu sih? Iya, tadi kita nggak sengaja ketemu di klinik. Terus kita ngebantuin ibu-ibu lagi hamil, kontraksi gitu. Bawa ke rumah sakit, udah makanya jadi bareng. Oh, gitu. Anyway, itu Galvin masih di Jepang, Rin? Enggak, udah balik kok. Udah balik, makanya sekarang Mbak Riri udah nggak sendirian lagi. Udah balik ya dia ya. Rin, ini terus terang aja ya, Mami tuh nggak habis pikir loh sama kamu, nak. Kok bisa-bisanya kamu tinggal berdekatan sama Galvin? Itu kalau ternyata Galvin belum move on dari kamu itu gimana, nak? Gimana, Mi? Iya, kalau Galvin itu ternyata belum bisa move on dari kamu. Gimana, cantik, anak mami tersayang? Enggak, sebentar. Itu nggak mungkin, nih. Galvin bukan tipe cowok yang seperti itu, pertama. Yang kedua, Galvin udah punya Riri, dan mereka udah mau punya anak, nih. Jadi, no, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi tetap aja anak mami cantik yang ada namanya kemungkinan bisa aja terjadi. Apalagi tetanggaan kayak gitu. Jadi sering ketemu, sering ngobrol, sering nyapa. Yang pasti ya Rin, mami ingetin banget sama kamu. Jangan pernah kasih kesempatan sama laki-laki yang udah pernah ninggalin kamu dan gak terima kamu apa adanya. Ini kita bisa bahas yang lain aja nggak? Mami mau pesan apa lagi? Mami mau kopi? Atau mau jus lagi? Iya. Banyak sih, banyak yang enak. Apa? Kuncinya? Kamu yakin bisa bawa mobil? Bisa, aku tuh bisa bawa mobil. Kamu nggak percaya banget sih? Udah cepetan.
Mama nih aneh deh, ada aja mintanya. Bersihin gudang lah. Cuma kan facial mahal-mahal, ujung-ujungnya kena debu lagi. Halo Mas. Sayang, nanti kamu aku jemput di rumah Mama ya. Ingat, jangan pulang sendiri. Iya. Bye. Apa secinta itu ya Mas Galvin? Sampai-sampai masih menyimpan semua kenangan sama Ariana. Oh iya. Hai. Hai, Lumayan banget kamu nelfon. Ada apa? saya lagi penasaran aja. Tadi itu kamu ngasih apa sih ke ibu saya? Lukisan? Aku ngasih ibu kamu lukisan. Kok kamu tahu sih? Kalau ibu saya suka banget sama lukisan. Iya dong, aku tahu. Emangnya Selin cuma bisa ngasih buah doang. Aku beda kan? Iya. Kamu emang beda. Ibu saya pasti seneng banget udah dikasih lukisan sama kamu. Ya walaupun ibu saya masih suka jutek-jutek. Ya udah semangat ya. Aku kerja dulu. Bye. Lukisan ini kan rare item yang nggak diperjualbelikan sembarangan. Berani-beraninya dia ngasih saya lukisan yang palsu kayak gini. Hai sayang. Sayang, tumben kamu cepet pulangnya. Iya. Aku lagi nemenin Mami sama Papi. Mereka mau jengukin kamu. Oh, Mami,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mami. Papi. Tumben nih Mami Papi datang nggak ngomong-ngomong dulu. Ih, nggak apa-apa. Ini Papi sama Mami memang sengaja datang mau liatin kamu, Saka. Bagaimana nih kemajuan kaki kamu? Udah lumayan sih, Pi. Apalagi diurutin terus sama Pedro. Yaudah, Arin minta bias dulu buat siapin makan sama minum buat kita ya. Bentar ya. Iya sayang. Dit, kamu pelan-pelan aja deh bawa mobilnya deh, Dit. Ini mumpung jalanan sepi, kamu tenang aja, aku bisa kok. Sekarang aku butuh ini soalnya. Kamu ini sengaja ya mau bikin aku emosi gara-gara aku nahan kangen? Dit, gak mungkin aku keluar tuh gak mungkin, Dit. Kamu tuh terlalu nekat, aku gak mau. Jadi kamu sengaja nggak mau keluar kamar? Oke. Kamu lihat aja ya, aku bakal lebih nekat kalau kamu masih nggak keluar kamar juga. Enggak. Pokoknya aku udah nggak tahan lagi ya. Udah abis kesabaran aku. Malam ini aku bakal datang ke rumah kamu, Saka. Biarin aja sekalian Arina tahu semuanya. Dit, kamu jangan gitu dong. Ya aku mau gimana lagi? Aku udah nggak tahan lagi. Pokoknya aku bakal tetap ke sana. Aku lagi banyak masalah ya, Dit. Ya, aku minta kamu jangan bikin aku tambah pusing lagi. Kamu apaan sih? Kamu tuh ngapain sih kesini? Ngapain? Kamu tuh kesini bikin aku tambah pusing, tau nggak, Dit? Emang kamu pikir kamu doang yang pusing? Aku tuh juga pusing, tau nggak? Selama ini selalu jadi pihak yang ngalah. Kamu lihat di muka aku, sakit kayak gini, ini gara-gara kamu. Kamu lihat kaki aku, Dit. Kamu lihat. Karena siapa? Karena kamu. Aku ngelakuin banyak hal, aku ngebohongin Ariana karena siapa? Demi kamu, Dit. Oh jadi kamu nyesal udah bohongin Ariana? Iya? Atau jangan-jangan kamu juga nyesal ya nikah sama aku? Iya? Terus aja, Sak. Kamu korbanin perasaan aku cuman karena kamu gak mau bikin Ariana tersakiti. Saka, kamu tadi siang dari luar ya? Papi tahu ini kabarnya dari Ibu Wiryo. Dia bilang ke Papi kalau dia lihat kamu di pinggir jalan naik taksi. Kamu mau kemana? Kaki kamu lagi sakit loh. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu bisa minta tolong sama Pedro kok. Iya Saka, inget dong. Kamu keluar, Mas. Kok kamu nggak bilang sama aku, Mas? Dion. Dion, aku nabrak orang, Dion. Dion, gimana kalau sampai orang kenapa-napa? Udah, sekarang kita tukar. Ayo, kamu di sini. Udah, kamu tenang ya. Ini semua aku yang tanggung jawab, oke? Karena aku udah janji sama kamu, aku akan selalu ada buat kamu. Dan kamu bilang biar aku yang nyetir. Keluar, Keluar, Mas. Keluar, Mas. Keluar. Aku sebenarnya... Jangan bilang kamu kerja ya. Iya, aku kerja. Aku kerja karena emang harus datang banget juga, Pi. Ada klien yang mendadak minta ketemu Saka. Saka nggak mungkin juga undang dia ke rumah, jadi Saka harus samperin mereka gitu. Pasti Pak Bambang lagi kan? Ya iya sayang, siapa lagi? Kenapa sih? Klien kayak gitu kok dipertahanin, Mas?
Dia emang nggak tahu apa kamu lagi dalam masa pemulihan kayak gini. Masa kamu nggak dikasih waktu untuk istirahat? Ya kalau aku jadi kamu sih aku nggak mau lulus sih sama dia sih. Karena kalau digituin terus nanti ngelunjak lama-lama, Mas. Iya sayang, soalnya mendesak banget aku memang harus ketemu sama dia tadi. Ya Pak Bambang itu kan salah satu klien penting juga di perusahaan kita sayang. Jadi ya mau nggak mau aku harus ikutin lah apa yang dia mau. Ya tetap aja sih Mas, masa waktu kamu terkuras semuanya buat dia sih? Kamu kan juga harus mikirin kondisi kamu, keadaan kamu supaya lebih membaik dulu gitu loh. Iya sayang, aku paham kok. Maaf ya. Ya udah. Kalau kalian masih mau ngobrol, ngobrol aja dulu ya. Ini kayaknya, Pi, Mami ini cium ada aroma masakan jadi lapar lagi nih. Mami ke ruang makan duluan ya. Iya. Tapi jangan lama-lama ngobrolnya, ya. Ayo, Pi. yuk. Kalau nyetir yang bener dong. Lu mabok ya? Enggak, saya nggak mabok. Ini murni kecelakaan. Gak usah banyak alasan. Pokoknya harus tanggung jawab itu korbannya. Saya akan tanggung jawab kok. Mas, orangnya gimana mas? Maaf Pak, korbannya sudah meninggal. Tuh, lihat korbannya tuh. Pokoknya kamu harus tanggung jawab ya. Udah, bawa. Ayo kita bawa kantor polisi aja. Ayo mas, ayo. Nggak diangkat lagi sama Saka. Ini profil perusahaan yang akan kerjasama dengan kita. Ya, kamu taruh aja di situ. Nanti saya akan cek. Saya masih sibuk banget. Oke, take your time. Saya permisi. Ini pasti lukisan yang dikasih sama Sisil ya, Bu? Mau saya bantuin pasangin? Nggak perlu. Oh iya, kamu kan sekalian mau pergi. Bawa aja sekalian tuh lukisan. Kembalikan sama Sisil ya. Bisa-bisanya dia ngasih saya lukisan palsu. Sisil ngasih ibu lukisan palsu? Iya. Kayaknya beberapa nama di grup sosialita ini tuh nggak asing deh. Kayak beberapa dari mereka nih pemilik saham Mario. Nah, kan bener. Cahaya, Sandra, Mawar, Sarah. Kira-kira pendekatan apa yang harus gue lakuin yang buat deketin mereka? Waduh, santai aja kali. Ngeliat gue langsung kaget gitu. Emang lagi mau rencanain apa? Apaan sih lo pengen tahu aja?
Lagi lo ngapain di sini? Mentang-mentang bos lo nggak ada, lo bebas gitu nggak kerja? Hah? Gue cuma penasaran aja. Gimana caranya lo bisa masuk ke klub sosialita itu? Apapun cara gue sih, nggak bakal gue kasih tau juga ke lo. Karena lo nggak akan pernah bisa masuk sana. Alah, paling juga lo main kotor. Atau nggak nyogok. Ini nih, yang lo paling jago nih. Nikung. Ya kan lo paling jago nikung kan? Siapa lagi yang lo tikung selain Bu Ariana? Bisa jangan asal ngomong nggak lo? Sorry nih, kita nggak bisa lanjutin ngobrol ya. Soalnya ada yang kangen sama gue. Bye. Jesus. Ada yang kangen sama dia? Jangan-jangan Dante lagi yang ngubungin dia. Tiba-tiba dia berubah jadi seneng gitu mukanya. Ayo mas. Baru aja diomongin tuh Pak Bambang udah ngechat lagi. Ya paling dia nanyain berkas atau file yang penting kali saya. Udahlah mas, kamu gak usah bales. Gak enak loh udah ditungguin sama mami sama papi. Yuk. Ya tapi aku cek sebentar aja ya. Aku cek, takutnya penting. Ya udah oke, aku tungguin di sini. Nanti kan aku harus bantuin kamu jalan juga. Udah balas dulu. Udah nggak apa-apa. Kamu duluan aja, nggak enak ketungguin mami papi lama. Oke. Aku bisa kok. Oke. Jangan lama-lama ya? Iya, aku ngecek sebentar loh. Tuh, gimana caranya aku pergi? Sedangkan semua orang lagi ngumpul di sini. Kayaknya aku harus makan bareng dulu aja deh. Kalau nanti papi, mami, sama Ariana udah santai, aku baru cari cara buat keluar. Tom. Kayaknya Yuna lagi nggak fokus ya 2 hari ini. Jadi kemarin itu gue dapat komplainan dari customer. Katanya Yuna itu sering salah kasih makanan. Terus masalah sistem pembayarannya juga lama. Gue harus hibur Yuna nih, Bon. Kayaknya gue harus beliin dia sesuatu biar dia senang, dia nggak kepikiran lagi soal itu. Ya. Cuman gini nih, Bon, masalahnya gue lagi bokeh banget, Bon. Boleh nggak gue pinjam duit lo? Sorry nih ya, duit gue juga lagi nipis. Gimana ya? Biar gue dapat duit, terus gue bisa beliin sesuatu buat Yuna. Tommy, dengerin gue ya. Gak semua perempuan bakal bahagia dengan uang. Cukup dengan perhatian mereka udah senang kok. Lo pikirin deh kata-kata gue yang bijak ini. Haha.
Dear Ariana, kalau aku ditanya tempat mana yang paling aku inginkan berada dan bisa bikin aku bahagia, jawabannya adalah dimanapun itu selama ada kamu di sampingku. Itu adalah tempat healing terbaik untukku. Akulah laki-laki paling beruntung di dunia ini karena memiliki kamu. Terima kasih. Kehadiranmu menyempurnakan hidupku. Love you forever, Galvin. Mas Galvin bisa ya secinta itu sama Ariana. Sampai kirim surat sebanyak ini. Sama aku aja gak pernah kasih surat. Mas Galvin sesayang itu ya sama Ariana. Hai Pak, baru aja Sisil mau turun. Sil, ini lukisan untuk ibu saya beli di mana? Kenapa emangnya Pak? Bagus ya lukisannya? Bukan Sil, ini palsu. Hai Pak, baru aja Sisil mau turun. Sil, ini lukisan untuk ibu saya beli di mana? Kenapa emangnya Pak? Bagus ya lukisannya? Bukan Sil, ini palsu. Emang kamu beli di mana sih? Di galeri seni, kolektor seni, atau di mana? Itu Sisil dapetnya dari kenalan Sisil sih. Dan katanya itu lukisannya asli kok. Terus pelukis terkenal lagi. Kamu ditipu, Sil. Ya udah gini aja. Saya bakal bantuin kamu untuk dapetin uang kamu kembali. Sekalian saya mau ngelaporin kenalan kamu itu. Karena ini udah termasuk ranah hukum. Ini kasus penipuan. Gue gak mau kalau Dante sampai berpikir yang enggak sama gue. Kalau dia tahu itu lukisan dari Coki. Sil? Sisil selesain aja masalahnya sendiri. Biar Sisil aja yang urus. Oke. Sini Pak. Sisil. Kan gue udah bilang sama lo, gak usah sosokan ngasih buwir, yuk. Mana yang lo kasih barangnya gak lo paham lagi, palsu lagi. Riri sayang. Mohon maaf mas, non Ririnya lagi beres-beres di gudang. Dari tadi sore sampai sekarang masih di sana. Oh gitu. Kalau mama sama papa di mana? Di gudang juga? Ibu sama bapak belum pulang.
Ya, oke, makasih ya. Ya, sama-sama, Mas. Di gudang. Dear Galvin, aku harus ceritakan ini sama kamu. Kalau enggak, aku nggak akan bisa nyenyak tidur. Dan nggak akan enak makan. Aku semalam mimpi kita udah menikah dan punya 2 anak, cewek, cowok. Yang cewek secantik aku, kata kamu. Dan yang cowok ganteng mirip banget sama kamu. Love you forever, Ariana. Sayang. Harusnya tuh lo paham posisi lo di mana. Gue udah bilang berkali-kali nggak usah deketin Bu Wiryo, nggak usah sok-sokan lo mau deketin Dante juga. Sekarang barang yang lo kasih ke Bu Wiryo palsu kan? KW. Kalau gue jadi lo sih malu banget ya. Sayang, sebentar ya. Iya. Sil, stop. Buat berusaha deketin Dante sama Bu Wiryo. Level lo itu jauh di bawah gue, Sil. Kalau lo mau ngomong soal masa lalu gue bisa ngubah itu semua. Buktinya Ariana sekarang percaya sama gue. Kalau lo gimana? Saran gue, daripada lo deketin Dante, balik ke awal aja. Pacaran sama om-om. Sayang. Siapa yang mengendarai mobilnya? Saya, Pak. Nanti akan ada tes urin untuk memastikan apakah Bapak tidak dibawa pengaruh alkohol. Siapa? Mana pembunuh anak saya? Mana? Oh, kamu yang membunuh anak saya? Hah? Kamu yang membunuh anak saya? Iya. Tega-teganya kamu merebut anak saya. Dia itu anak saya. Kenapa bukan kamu saja yang mati? Membunuh anak. Pak. Tega-teganya kamu. Ibu, Bapak, tolong berhenti ya. Ini kantor polisi. Jadi saya mohon, tolong jaga sikapnya. Gak bisa, gak bisa. Saya gak bisa maafin kamu. Dan saya akan tuntut kamu supaya kamu sengsara di penjara. Ngerti? Pokoknya masalah ini harus dibawa ke pengadilan. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Dan kamu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Bapak, Ibu, saya benar-benar minta maaf ya.
Saya benar-benar nggak sengaja, Pak. Ini murni kecelakaan, Pak. Apa? Maaf, nih! Jangan, Pak. Bapak tenang, jangan bikin keributan di sini. Silakan Ibu dan Bapak duduk dulu, ya. Nanti kita akan urusin, ya. Mami, Papi, terima kasih banyak ya udah sempetin malam-malam kesini nengokin Saka. Nggak apa-apa Saka. Kan biasanya kalian berdua yang nemeni Papi sama Mami makan malam di rumah. Sekarang kondisi kamu begini ya gantian kami datang liatin kamu. Saka, Papi senang kamu itu rajin, fokus dengan pekerjaan kamu. Ya, Papi berharap kamu itu di perusahaan tetap memiliki posisi lebih bagus daripada Dante. Papi pingin begitu. Tapi ya nggak begini juga, Saka. Kami itu kan lagi sakit. Kondisi kamu lagi kurang sehat, tapi kamu memaksakan juga. Maaf, Saka potong ya, Vi. Saka kayaknya harus angkat telepon dulu di dalam. Ya, sayang ya. Iya, Mi. Bisa, Mas? Bisa, sayang. Bisa, sayang. Pelan-pelan, Mas. Arin, Papi lihat itu wajah suami kamu itu nggak tenang dia, Arin. Ayolah, Arin, kamu tuh kasih peringatan ke suami kamu. Jangan terlalu capek dia bekerja. Kan kamu tahu kondisi dia seperti itu. Iya ya nak ya. Soalnya kan apa ya, Saka itu memang yang sakit kakinya. Tapi Mami juga perhatiin kayak waktu makan tuh kayak pikirannya kusut, kayak banyak beban gitu. Nanti bisa-bisa pengaruh juga loh untuk penyembuhan kakinya. Bisa jadi lama karena pikirannya suntuk. Dibantu ya Rin ya. Arin udah sampai capek ngomelnya Mi. Tapi kan Papi tahu sendiri Saka orangnya gimana. Dia pekerja keras banget, dia pengen banget pokoknya harus kerja. Walaupun masih sakit juga tetap aja kayak gitu pemikirannya. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Ya, saya langsung berangkat ke sana ya, Pak ya. Ya, sekarang juga, Pak, sekarang. Ya, Bapak tenang aja. Bisa kok, Pak. Bisa. Ya. Baik, Pak. Sampai ketemu nanti. Mas mau kemana, Mas? Aku harus berangkat ya. Hah? Papi, Mami, Saka minta maaf banget sama Papi sama Mami. Saka harus berangkat sekarang nih, urgent banget. Papi. Mas, ya, tapi Mas, berangkat ya. Mas, enggak, kamu masih. Mas, ini udah jam berapa, Mas? Saka, Mas, Saka kamu yakin? Mas. Arin, ini kliennya yang mana ini? Kamu kenal klien Saka jumpa dengan klien yang mana? Kayaknya Pak Bambang lagi sih, Pi. Ini soalnya udah beberapa kali kayak gini terus, Mi. Emang Papi nggak tahu ya Pak Bambang tuh orangnya kayak apa? Pak Bambang ada, Papi tahu satu. Itu klien lama Papi, namanya Pak Bambang. Tapi beliau itu cukup profesional dia. Memang kalau keinginan dia harus diturutin. Tapi dia harus tahu kalau kondisi Saka ini lagi nggak benar, lagi sakit sekarang. Atau Papi telepon dia deh. Biar Papi beri kabar ke dia kalau dia jangan terlalu menekan Saka dalam kondisi Saka seperti sakit seperti sekarang, ya kan? Telepon aja, Pi. Bener, Pi.
Pi. Udahlah, Pi. Nggak usah Papi telepon siapa Pak Bambang itu. Biarin aja Saka selesaikan urusannya. Nggak elok lah kalau Papi mau komplain ke Pak Bambang itu. Biarkan Saka menyelesaikan urusannya. Kalau Papi pun mau tegur Pak Bambang, better pas lagi ketemu di kantor lah kapan-kapan gitu, Pi. Jangan sekarang, ya Pi? Gitu ya. Ini nggak seharusnya ada di sini. Bibi, tolong ke gudang cepet. Bibi tolong buang ini ya. Jangan sampai ada barang ini lagi di rumah. Ya baik mas. Sayang, aku minta maaf ya sayang. Itu semua bagian dari masa lalu aku. Masa depan aku sekarang ada di sini, di depan aku sayang. Kamu dan baby kita. Kamu harus percaya sama aku. Iya aku percaya sama kamu mas, aku percaya. Cuman gak tahu air mataku tuh gak berhenti ngalir waktu baca surat-surat lama kamu sama Ariana yang masih disimpan. Kenapa itu disimpan? Kenapa itu ada di sini? Iya, aku paham sayang. Tapi itu nggak aku simpan. Justru itu nggak berguna buat aku sayang, makanya aku taruh di gudang. Bahkan aku nggak tahu kalau itu masih ada di sini. Aku pikir udah dibuang dari dulu. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Hati aku hanya untuk kamu dan baby kita sayang. Percaya sama aku ya. Sayang. Kita pulang sekarang ya. Kita pulang ya. Hati-hati. Aku bantu. Udah. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Kok bisa sampai kayak begini sih, Dit? Aku sama dia nabrak orang, tapi orang itu meninggal. Dan sekarang keluarga korban nuntut kita sampai ke jalur hukum, Saka. Saka, aku gak tahu sekarang harus gimana. Pokoknya yang jelas kamu harus bantuin kita. Jangan sampai dia masuk penjara. Kamu peduli banget sama dia. Sekarang Dit, yang penting, sekarang kamunya tuh harus diamanin dulu. Ya, tapi kamu pokoknya harus ngelakuin sesuatu. Kalau perlu kamu kerahin semua dana. Dan sembarangan ngomong kamu. Emang kamu kira gampang? Pak Budi, tolong bawa Pak Diong ke sel. Siapa? Ya Pak, apa aja Pak? Pak Dir, mari Pak. Pak. Hukum aja Pak. Hukum seberat-beratnya Pak. Jeblosin yang lama. Masih saya boleh ngomong sebentar dengan Mas Dion? Maaf Pak, tidak bisa. Kami harus bawa Pak Dion ke sel Pak. Nanti akan ada waktu kunjungan. Silakan Bapak datang lagi ya Pak. Kenapa bisa begini? Sak, kamu harus cepat tolong saya, Sak. Kamu tahu kan? Aku tahu semua tentang kamu. Sayang, Ya. kamu tumben deh ngajak aku jalan-jalan ke taman gini. Ya, soalnya aku ajak kamu jalan-jalan ke taman, biar kita bisa menghirup udara segar bareng-bareng.
Kita udah lama juga ya nggak ngedate kayak gini. Iya sayang, soalnya kan jadwal kita di kafe itu padat banget kerjaannya. Banyak soalnya kan. Yun. Aku mungkin belum bisa ngasih kamu banyak hal secara materi ke kamu. Cuman aku akan selalu berusaha bikin kamu selalu bahagia. Aku janji. Benar. Bener. Janji ya? Janji. Tommy itu baik banget selalu mikirin perasaan gue. Gue jadi gak enak deh sama dia. Apa gue jujur aja ya tentang masa lalu gue sama Dion? Saka, Dion di kantor polisi tuh gara-gara aku semuanya. Aku udah nabrak orang sampai meninggal. Dia tuh cuma ngendongin aku, dia cuma pasang badan buat aku. Bagus berarti. Gak apa-apa. Dan sekarang kamu ikutin aja permainan aku deh. Jangan sampai ada yang tahu kalau ternyata itu kamu yang nabrak, bukan dia. Oke? Suamiku, malam ini aku gak mau tidur sendiri ya. Gak bisa, Dit. Gak bisa. Aku gak bisa. Saka, please dong. Sekarang aku masih terguncang karena aku habis nabrak orang. Ya terus sekarang bisa-bisanya kamu lebih milih Ariana lagi dibandingkan aku. Bukan begitu, Dit. Bukan begitu. Di rumah aku itu ada papi sama maminya Ariana. Aku cuma izin meeting tadi. Aku anterin kamu sampai depan rumah ya. Aku janji besok aku ke rumah kamu. Aku juga pusing kepala aku, Dit. Arin, ini kok Saka kok nggak pulang-pulang ini? Kok lama banget deh ini urusannya? Kemana dia? Iya, Rin. Kok lama banget ya? Better kamu telepon Saka aja deh. Mami jadi khawatir, takutnya dia ada apa-apa. Apalagi kan kaki Saka lagi sakit kayak gitu. Telepon ya, Nak. Coba sayang. Iya, ini Arin juga udah coba chat dari tadi. Coba deh Arin telepon ya. Iya, Nak. Halo sayang. Halo Mas. Mas, kamu masih meeting? Ya ini udah beres kok, udah. Aku lagi di taksi mau pulang. Ya udah, oke. Hati-hati ya Mas ya. Ya sayang. Bye. Love you. Rin, kok Saka naik taksi? Mami kirain diantar sama Pedro. Pedro ada kan? Ada. Iya ya, kenapa Mas Saka nggak minta diantar Pedro kok malah naik taksi sih? Coki! Keluar nggak lo? Coki! Cok! Kenapa sih lu? Bisik banget sih teriak-teriak di apartemen gua. Ganggu tau nggak? Dan lu ngapain nyolong ke apartemen gua? Lo aja sering nyolong ke apartemen gue, kayak komplain lagi lo. Hah? Kenapa sih? Hah? Bisa-bisanya ya, lo jual lukisan palsu ke gue. Lo kalau ngomongnya sembarangan, Sil. Ini lukisan asli, Sil.
Lo masih mau ngelak juga? Hah? Masih aja lo ya? Balikin gak duit gue? Dengar ya, kalaupun ada yang sama lukisan ini, mungkin dia yang palsu lukisan yang gue kasih ke lo ini asli, Sil. Masa gue bohong sih? Masih mau jawab lagi? Masih mau jawab lagi lo? Hah? Lo balikin gak duit gue? Kalau lo gak balikin gue bakal laporin lo ke polisi. Ya nggak bisa lah, Sil. Dengar ya, lo beli ini aja itu tanpa syarat apapun dan gue udah turutin semua kemauan lo. Nggak bisa lah, lo sembarangan. Ini asli, Sil, sumpah. Gue nggak bohong. Bodoh amat. Intinya gue mau duit gue tuh balik, titik. Lo pikir gue main-main, Coki? Hah? Gue bakal laporin lo ke polisi kalau lo nggak balikin duit gue. Terserah, nanti lo jelasin aja tuh ke polisi tentang nih lukisan palsu lo. Lo balikin ya besok. Dari mana sih ini asli? Balik deh Mami ya. Iya sayang. Arin, papi sama mami pulanglah sekarang ya. Ditunggu-tunggu, Sakanya belum pulang juga. Sampaikan aja salam dari papi ke suami kamu ya. Iya. Baik. Itu dia orangnya, Dar. Gimana kamu? Udah selesai pekerjaannya? Udah, Pi, udah. Papi sama Mami mau pulang? Ya. Ada masalah apa Mas? Sampai bela-belain pergi? Iya, tadi jadi si Pak Bambang itu kan mau bisnis trip ke luar negeri. Jadi aku harus buru-buru tanda tangan kontrak kerja sama dia gitu. Tadi sekretarisnya sampai diomel-omelin tadi di sana karena lupa buat bikin kontrak kerja. Oke. Kenapa nggak minta diantar Pedro? Iya. Pedro tadi tidur sayang, makanya nggak aku bangunin. Pedro tidur. Tadi Aik cuma nonton bola, swear suhu. Tapi kan tadi saya lihat kamu kayak tidur ya? Hah? Enggak, ya merem tapi nggak tidur suhu. Iya, karena aku juga mikir kan papi mami biar dianterin sama Pedro gitu pulangnya, jadi aku naik taksi aja. Vin? Malam. Malam. Hai Mbak Riri. Hai Vin. Kak, Tante. Ya. Om. Wah, apa kabarnya ini? Om lihat kamu makin ganteng, gagah dan sehat. Makasih Om. Om juga kelihatannya sehat ya Om ya. Terakhir ketemu kita di mana ya? Kayaknya waktu di lapangan golf deh. Oh ya Om, kalau ada waktu boleh mampir ke rumah kita makan bareng sama yang lain juga semuanya. Nanti Riri bisa masak ya Ri ya? Yang sayang? Iya. Oh boleh. Terima kasih. Ayo pulang. Oh ya kalau gitu kita pamit pulang dulu ya. Iya. Oh ya, silakan. Bye Mbak Riri, bye. Ya udah. Mami sama Papi balik ya, Nak ya? Iya, Mami. Hati-hati ya Mbak. Iya. Saka. Pulang Papi ya. Hati Mami. Ya. Papi. Kamu yang sehat ya Saka ya. Iya. Absar. Awas kepala. Pedro yang bener nyetirnya. Pasti Non. Hari, Non, suhu. Iya. Udah Pedro. Dan Non. Maaf Non, lupa kaki. Wak aja. Bye. Mas Galvin tuh ngapain sih so baik sama Om Kusuma kayak gitu tadi? Masih ngarep jadi mantunya? Sayang, kamu mikirnya kayak gitu sih. Aku sama Om Kusuma kan cuma ngobrol basa-basi aja sayang, sama yang lebih tua. Ya tapi bahasa basinya tuh lebay, berlebihan. Kau nggak suka tau nggak? Pokoknya malam ini kamu tidur di sana. Masih tidur sama aku. Aku tidur di sini, sayang. Iya.
Pi, tadi itu papi ngapain sih? Ngebaik-baikin Galvin kayak gitu. Muji-muji dia habis-habisan. Gak penting banget lah, Pi. Papi kayak begitu, itu berlebihan, Pi. Papi tuh lupa apa? Kalau Galvin itu pernah ninggalin anak kita begitu aja, Pi. Mami kalau inget tuh, Pi, aduh. Sakit banget hati Mami, Pi. Ya, papi kan hanya menjaga silaturahmi, sayang. Lagi pula kan bisnisnya papinya Galvin dan saya sendiri sama, ya kan? Ada kalanya lah memang kita saling bersinggungan, tapi ada saatnya juga bekerja sama dalam bisnis yang sama. Ya, tapi yang papi lakuin tadi itu too much. Berlebihan banget, Papi. Gak perlu lah kayak gitu. Udah deh, Papi percaya sama Mami. Dengerin omongan Mami ya, Pi ya. Yang Papi lakuin itu berlebihan. Gak ada pantas-pantasnya Papi ngomong kayak gitu sama dia. Apalagi gak ada urusan sama sekali kan tadi dengan kerjaan. Ya udah. Papi minta maaf ya sayangnya. Udah dong ngomelnya. Iya, Papi, iya. Mami itu bukan ngomel-ngomel. Mami kasih tau Papi. Tapi papinya ngeles terus. Kenapa kamu nggak buang surat-surat dari aku ini? Aku masih sayang sama kamu. Tapi kamu udah punya Mbak Riri dan aku juga udah sama Mas Saka. Cinta kita nggak bakal bisa bersama. Arin, aku sengaja nggak buang semua surat ini karena aku berharap one day takdir akan mempertemukan kita lagi dan aku bisa balik sama kamu. Terus Mbak Riri gimana? Kamu bakal ceraiin Mbak Riri? Ya apa boleh buat. Aku nggak bisa membohongi perasaan aku sendiri dan terus-terusan menyakiti Riri. Nanti setelah Riri melahirkan, aku akan lepaskan dia dan aku akan balik sama kamu. Beneran, Rin? Iya, beneran. Aku akan tungguin kamu. Dan aku juga bakal ceraiin Mas Saka. Aku capek. Mas Saka terus-terusan sakitin aku, Vin.
Mas Gavin. Mas Gavin. Mas Gavin. Mas Gavin jangan tinggalin Riri. Riri. Mas Gavin. Mas Gavin jangan tinggalin Riri. Enggak, aku nggak tinggalin kamu. Kenapa? Mas Gavin jangan tinggalin Riri ya. Kamu mimpi sayang, kamu mimpi. Pokoknya jangan pernah tinggalin Riri. Riri nggak mau sendiri. Aku nggak akan ninggalin kamu sayang. Sayang, Ya Mas. aku berangkat ke kantor ya. Aku harus ngurusin kontrak kerjanya Pak Bambang. Mas kamu yakin kamu mau kerja beneran? Ya ini urgent banget, makanya aku harus datang ke kantor. Ya udah oke. Tapi kamu harus dianterin sama Pedro. Pedro harus nemenin kamu, jagain kamu kemanapun kamu pergi. Karena aku khawatir kalau misalnya nanti kamu nggak ada temannya, kamu nggak bisa minta bantuan kalau kaki kamu lagi sakit. Ya, aku pasti minta Pedro ngawal aku terus supaya kamu tenang. Ya? Oke kalau gitu. Oh ya, sama satu lagi aku kayaknya pulangnya agak malam sayang. Tapi aku kabarin kamu terus kok. Ya? Ya. Hati ya Mas. Ya sayang. Bye. Ini si Dion kemana sih? Telepon gak ada yang angkat. Di chat juga gak dibales. Mana sih dia? Kemana sih Dion? Apa jangan-jangan dia bawa kabur uang gue? Wah gawat nih, gue harus tanyain ke Dita. Mana duit gue? Belum ada juga. Kalau lo nggak balikin duit gue hari ini juga, sampai ketemu di kantor polisi. Si Dita juga gak ada yang angkat lagi teleponnya. Lo mau ngapain sih? Gue mau lo bilang sama Dion balikin duit gue sekarang. Karena dia udah nipu gue, dia jual lukisan palsu sama gue, Dit. Gue nggak mungkin kasih tahu Coki kalau Dion lagi di kantor polisi. Dit, lo dengerin gue gak sih? Iya. Nanti gue bilangin ke dia. Suami lo kemana sih? Gue telepon berkali-kali dia nggak angkat. Dia lagi bus trip. Udah ya, lo jangan telepon gue lagi sibuk. Selain banget sih. Halo Dion, kamu nggak apa-apa kan? Aku nungguin kamu telepon dari tadi. Pagi Pak Saka. Sil, kamu di sini? Iya Pak, Sisil disuruh sama Bu Ariana. Kaki Bapak kan masih sakit. Bu Ariana tuh khawatir banget, makanya nyuruh Sisil buat kesini, buat bantuin Bapak. Thank you ya Sil. Sama-sama Pak. Silakan Sil. Bisa nggak ya aku ke tempat Dita? Ada Sisil lagi. Makin susah aja aku gerak sekarang. Meeting untuk kali ini kita tutup dulu. Sekian. Sekarang mungkin dari kalian ada pertanyaan? Cukup.
Cukup ya? Oke, kalau gitu banyak terima kasih. Sampaikan salam saya kepada semua teman-teman ya. Silakan. Ya. Anjani. Tiba-tiba saya teringat Anjani. Itu kamu masih ingat dengan klien kita dulu yang namanya Pak Bambang Husodo? Kemana dia? Bambang tuh kan sudah pindah ke perusahaannya Wijaya. Memangnya kenapa? Oh, enggak. Tiba-tiba aja aku teringat sama dia. Karena dia dulu itu kan klien besar kita. Iya juga sih. Oh, sekarang pindah dia ke Wijaya Group. Iya. Oke. Oke, Anjani. Oke. Silakan. Aku nggak ada agenda lain sih. Apa balik sekarang aja ya ke Dita? Apa Pak Saka masih ngerasa sakit banget ya kakinya? Sampai pucat kayak gitu? Pak Saka, kalau Pak Saka nggak kuat jangan dipaksain Pak. Bapak bisa minta bantuan sama Sisil kok. Sisil pasti bantuin. Ya saya paham Sisil pasti selalu bantuin saya paham kok. Tapi ini Sil, saya ada satu agenda dengan klien yang harus saya lakukan sendiri gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Kamu standby aja di kantor, urusan kantor ya, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, soalnya saya nanti kalau balik juga mungkin nggak sempat ke kantor lagi sih, jadi saya langsung pulang. Jadi saya mohon banget bantuan kamu buat urusin semuanya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Pak. Sil, makasih banget ya. Pak Saka bisa? It's okay. Oke, Sil. Iya. Terima kasih ya. Iya. Mari. Ya. Hati-hati Pak. Iya, Sil. Terima kasih banyak ya Bu ya, udah bersedia menemui saya. Nanti ke depannya kalau ada yang berkaitan tentang klinik Mariela, Ibu bisa langsung berhubungan sama saya aja. Baiklah Bu Selin, nomor telepon Ibu juga sudah saya simpan dengan baik. Dan nanti pasti akan saya hubungi lagi, ya? Oke. Kalau begitu saya permisi ya Bu ya? Ya, oke. Sampai ketemu lagi ya Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih. Mari, ya. Saya sangat terkesan dengan cara kamu menjamu pemegang saham Mariela. Iya sayang. Tinggal tersisa beberapa orang lagi untuk aku deket. Semangat ya. Ini tinggal menunggu waktu saja. Kamu bakal jadi pemilik Mariela. Iya, saya minta tolong sama kamu untuk reservasi restoran untuk saya malam ini. Dan sekalian beliin bunga ya buat saya. Oh baik Pak, ada lagi Pak biar sekalian. Oh iya, ada lagi. Saya pernah minta tolong kamu untuk cari partner bisnis saya yang dulu. Apa udah ketemu? Belum Pak. Belum ketemu? Iya belum. Kok bisa belum ketemu sih? Enggak, pokoknya gini, saya minta tolong sama kamu, cari orang itu sampai ketemu ya. Kalau perlu kamu bayar orang lagi untuk cari dia. Ya, saya nggak peduli berapapun biayanya, saya akan bayar. Baik Pak, nanti saya kondisikan. Iya, harus. Siapa nih yang dicari sama Galvin? Jarang-jarang banget dia se-emosional begini. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya, silakan keluar. Aku nggak nafsu makan, Yun.
Aku tuh kesel banget tau nggak. Jadi waktu aku beres-beres rumahnya mama, di gudang aku tuh nemuin satu box gitu. Ya aku penasaran, aku buka aja isinya. Ternyata isinya itu ya barang-barang kenangannya Mas Galvin sama Ariana waktu pacaran dulu. Dari jam tangan kembaran, kaos kembaran, sepatu kembaran, terus foto-foto mereka waktu pacaran sama kalian, semuanya tuh ada aja gitu loh, jadi satu dalam box itu. Ya aku kayak ada perasaan gak terima aja sih kenapa dia masih nyimpen barang kayak gitu ya, meskipun di gudang ya, meskipun konteksnya tuh tetap dibuang gitu. Ya kayaknya itu kerasa banget gitu loh Yon di aku, kayaknya dia tuh kayak gagal move on gitu sama masa lalunya dia sama Ariana. Mbak, menurut aku wajar sih. Karena Galvin sama Ariana itu kan pacaran gak sebentar. Ya mungkin memang banyak aja kenangan-kenangan yang mereka simpen, itu wajar. Terus sekarang udah dibuang juga kan sama Galvin barang-barangnya. Ya. Iya sih. Iya bener-bener kamu ada benernya. Gak tahu aja aku kayak ketika ngeliat itu tuh aku kayak nggak terima aja gitu. Mungkin hormon hamil kali ya. Kamu tahu kan beberapa hari ini setelah Mas Galvin ke Jepang, aku kayak kalut aja, sedih aja gitu sama semuanya. Ya mungkin karena hormon hamil Mbak Riri kali. Terus kamu kenapa mukanya kayak gitu? Kok ikutan sedih juga sih? Ayo, kenapa? Cerita dong. Aku lagi kepikiran aja sih Mbak. Soalnya Tommy sama Dion berantem gara-gara aku. Aku pikir ya, masalah kamu, Tommy dan Dion itu kayaknya kamu beneran harus jujur deh sama Tommy. Soal semuanya. Biar nggak ada salah paham lagi dan semuanya selesai gitu. Dan mereka nggak berantem lagi gitu. Coba aja ya Yun, jujur sama Tommy, ngomong baik-baik ya. Iya Mbak. Jangan sedih lagi, ntar nggak lagi hamil kan, ntar hormon hamil lagi. Saka kemana? Pak Sakanya lagi keluar, Pak. Tadi buru-buru katanya mau ke dokter dulu, abis itu mau ketemu sama klien. Nah, kalau dia jumpa dengan klien, siapa kliennya? Kalau hari ini sih Sisil nggak tahu, Pak. Soalnya katanya dia buru-buru. Di antara klien yang biasanya Pak Saka jumpai, siapa aja itu kalau Sisil tahu? Biasanya sih Pak Santosa, Pak Bambang. Tapi yang lebih sering ditemuin sama Pak Saka, Pak Bambang. Nah, dengan Pak Bambang pasti Sisil udah sering jumpa ya? Kalau sama Pak Bambang belum pernah, Pak. Tapi kalau sama Pak Krisna sama Pak Santosa udah pernah. Kalau sekarang Bambang Usodo sudah pindah ke grupnya Wijaya, lalu siapa yang Saka temui sebenarnya Bambang yang sekarang ini? Saka, Dion dituntut sama keluarga korban. Dan dia udah dapat jadwal persidangannya. Kamu harus bantuin Dion. Ya udah sekarang biarin dulu. Biarin aja sih Dion ikutin proses yang memang seharusnya dilakuin. Ya tapi kamu harus ngelakuin sesuatu. Kamu harus bantuin Dion. Aku nggak mau sampai Dion tuh masuk penjara. Iya Dit, kamu tenang aja. Kamu tenang, aku pasti bantuin Dion. Dan sekarang kamu nggak usah dekat-dekat dulu sama Dion. Biar orang-orang tahu tuh kalau Dion yang nabrak, Dion yang ngelakuin semuanya. Sisanya nanti biar aku yang beresin, aku yang bantuin dia. Iya. Makasih ya suamiku. Yemi. Rin, anak Mami cantik. Gini, Mami mau minta bias untuk pulang dulu ke rumah Mami dulu ya nak ya. Soalnya Mami perlu bias nih untuk belanja bulanan. Stok di rumah hampir habis soalnya.
Oh ya udah nggak apa-apa. Bias balik dulu aja nggak apa-apa kok. Soalnya Mas Saka juga lagi di kantor, jadi nggak ada orang di rumah Mi kecuali Arin. Jadi kayaknya belum butuh Bias juga sih. Nggak apa-apa, Arin sendiri aja di rumah sambil nunggu Mas Saka pulang. Oke, terima kasih ya anak mami cantik. Oke Mi, nanti Arin bilangin Bias ya. Kita udah sampai sayang. Bagus nggak? Bagus banget. Oke, sebentar. Aku tarik dulu kursinya. Silakan duduk sayang. Awas hati-hati. Iya. Kamu suka nggak tempatnya? Suka. Aku gak nyangka sih Mas kamu ngajakin aku ke sini. Iya. Aku sengaja milih tempat ini. Tempat yang istimewa banget buat aku. Ya, aku siapin ini semua buat perempuan yang spesial. Makanya aku pilih tempat yang spesial juga. Karena di depan aku juga perempuan yang istimewa dan spesial banget. Saja. Oh ya sayang, aku juga mau ngasih kamu ini. Khusus buat kamu. Kamu suka nggak? Suka. Bunganya cantik ya? Sama seperti kamu, cantik. Si Mas Gavin ah. Bener sayang. Oh iya, satu lagi. Aku mau bacain kamu surat yang aku tulis sendiri. Ini aku tulis dengan perasaan aku yang terdalam buat kamu. Kamu dengerin nggak? Aku bacain ya. Kasihku, aku nggak ngerti apa itu cinta. Bagaimana itu sayang. Dan tiba-tiba, kamu hadir untuk merubah semuanya jadi indah. Ketika hati aku yang beku telah kamu cairkan dengan kelembutan kamu, seperti anak panah yang menembus hati ini ketika kau menatap aku dengan penuh cinta. Terkadang cinta itu aneh. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu nggak mempunyai kaki, tapi cinta bisa berjalan dari hati ke hati. Dan kini, cintaku telah berjalan ke hati kamu. Kini cinta itu telah lumpuh untuk tetap berada di hati kamu. Tidak akan pernah sanggup untuk berjalan meninggalkan kamu. Kasihku, cintaku itu sederhana. Cukup engkau menjadi milik aku, maka aku akan menjadi milik kamu selamanya. I love you, sayang. I love you even more, sayang.
Aku bentar lagi pulang ya. Suamiku. Suamiku, kamu stay lebih lama ya. Aku tuh masih kangen sama kamu. Kamu juga tahu kan aku masih shock karena aku habis nabrak orang. Ya. 1 jam lagi ya. Iya. Suara angin kali ya? Halo? Yaudah aku ambil minum bentar ya. Sejam berharga aku, biar gak diganggu. Mas Saka nih kemana sih? Siapa kamu? Kamu ngapain Diam. di sini? Pergi nggak? Diam. Pergi! Kalau nggak saya teriak. Yaudah kalau gitu, aku pulang ya. Suamiku, tunggu. Au, Dit. Masih sakit, Dit. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Maaf ya. Ya bisa kamu main pergi gitu aja sih. Tapi aku emang harus pulang, Dit. Ya udah. Tapi besok kamu main lagi ke sini ya. Ya. Tenang aja. Aku boleh minta ambilin handphone aku, nggak jauh banget kayaknya. Boleh, bentar ya. Aku anterin kamu. Ya. Coki! Mana duit gue? Astaga, lu bawel banget sih. Sabar, kayak gue pasti ganti, gue pasti balikin duit lu. Sabar. Enak lo kalau ngomong sabar. Gak bisa, mana duitnya? Sil, please, kasih gue waktu untuk balikinnya. Gue pasti balikin. Lu gak kasihan sama gue? Enggak, gue gak kasihan sama lo. Lagian waktu yang udah gue kasih itu udah habis. Hari ini lo harus balikin duit gue, mana? Kalau nggak gue laporin polisi lo. Lo pikir gue bercanda? Apa? Sil, jangan kayak gitu dong, Sil. Masa lu laporin gue ke polisi soal kayak gini doang? Sil, lu masa nggak bisa pertimbangin soal pertemanan kita selama ini? Temen? Lo doang kali yang nganggap gue temen. Gue gak pernah nganggap lo temen. Pokoknya gue tunggu sampai jam 12 malam. Kalau sampai lo gak balikin duit gue, lo, gue, N. Gimana mas? Malingnya ketangkap? Aku udah kejar malingnya tapi udah kabur dia. Tapi aku udah bilang ke satpam sih, lapor kalau ada maling masuk ke rumah Ariana.
Makasih banyak ya. Makasih banyak, Vin. Thank you so much. Thank you juga Mbak Riri. Iya, Rin, sama-sama. Kok kalian bisa pas banget ada di sini? Enggak, jadi ceritanya tadi tuh badan aku lagi nggak enak, jadi kita putusin buat pulang. Terus nyampe rumah kamu teriak-teriak, ya kita langsung lari ke sini lah. Arin, kamu nggak apa-apa? Ada yang luka? Nggak apa-apa, cuman ini... Coba aku lihat. Mas Galvin apaan sih? Cari kesempatan aja. Arin, ini mesti diobatin nih, biar nggak infeksi. Iya, Vin. Udah, biar aku aja yang obatin ya. Kotak obatnya ada di mana, Rin? Di deket dapur, Mbak. Udah, biar aku yang ambil ya. Oke. Aduh, Rin, ini sakit banget, pasti tahan ya. Sini aku obatin dulu. Enggak, biar aku. Sorry. Aduh, aku salah apa lagi ya? Kok Riri liatinnya gitu banget? Aduh gimana ya? Aku tuh masih nggak tenang kalau Dion masih dalam penjara. Semoga aja Saka bisa cepet-cepet bebasin Dion deh. Ya. Coki? Iya, halo. Kenapa, Coki? Dit, suami lu mana, Dit? Gue nggak mau tahu ya, Dit ya. Lu bilang sama suami lu, suruh dia balikin duit gue sekarang. Kalau lu nggak bisa balikin, gue akan bikin lu keluar dari Sosialita Club. Enggak, jangan kayak gitu dong. Kok lo gitu sih? Emang berapa sih semuanya biayanya? Gue naikin aja deh. Dita pasti takut tuh kalau dikeluarin dari klub Sosialita. 15 juta. Kok banyak banget? Lo tuh bisnis apaan sih sama suami gue? Emang uang itu buat apa sebanyak itu? Gimana gue tahu, lu tanya aja sama suami lu. Pokoknya gue tunggu ya, lu harus bayar sekarang. Bilang sama suami lu tuh. Iya. Lo tenang aja, gue pasti bakalan transfer. Udah, lo kirim aja nomor rekening lo ke gue. Oke. Aduh, gimana ya? Uangnya banyak banget 15 juta. Tapi kalau aku nggak transfer, nanti aku keluar dari klub Sosialita lagi. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai aku keluar. Aku transfer aja dulu. Ditunggu kering, nanti kita kasih perban ya. Kenapa nih? Lu dari mana aja sih? Ariana hampir celaka, tadi ada maling masuk sini. Lu bisa nggak sih jagain dia? Sayang, awas Bin. Sayang kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apa? Masih sakit Saka tangannya. Ya udah, karena Saka udah pulang, aku balik dulu ya sama Mas Galvin ya. Saka ini tinggal di perban aja kok ya. Makasih, Mbak sama Riri. sininya katanya sakit. Aku pulang dulu ya, Rin ya. Thank you ya, Mbak Riri. Iya, sama-sama. Arin, kita pulang dulu ya. Iya. Hai sayang. Saka, lu jagain. Thank you. Sayang, kenapa? Kamu kemana aja sih, Mas? Aku telepon kamu malah kamu reject. Aku reject. Mana ada kamu? Handphone aku mati, sayang. Tadi sempet nyambung, Mas. Terus nggak kamu angkat. Ya mungkin kepencet kali aku di jalan, sayang. Kamu nggak tahu seberapa takutnya aku tadi, Mas. Ini pasti ulahnya Dita. Sayang. Sil. Hah? Ngapain lo masuk apartemen gue?
Berani-beraninya lo nunjukin muka lo ke gue ya. Mana duit gue? Udah ada, tenang aja. Ini pasti mau gue bayar kok. Ya kalau emang udah ada transfer dong. Buruan transfer. Ini mau ditransfer, well ya. Nih, udah clear ya. Gue nggak mau ada masalah lagi sama lo. Semua utang gue udah lunas. Cakep. Udah selesai. Sana. Musir-musir aja. Sana. Sayang, sebentar ya. Apa sih? Kamu kenapa sih sayang? Dari tadi kamu diem aja. Kenapa? Harusnya yang nanya kenapa itu aku. Kenapa kamu pegang-pegang tangannya Ariana? Kenapa kamu pandang-pandang dia kayak gitu? Curi-curi kesempatan banget tau nggak? Kamu nggak jaga apa perasaanku kayak gimana? Sayang, nggak gitu kejadiannya. Aku lihat Ariana terluka di sini kan. Aku pikir ya ntar bakal infeksi, ya refleks aja nolong dia. Sudah, berisik. Sekarang kamu jujur deh sama aku. Kamu susah kan lupa sama Ariana? Gak bisa jawab kan? Gak usah ganggu aku. Sayang. Ih! Jangan kayak gini dong, Riri. Sayang, please. Sayang, jangan. Sayang, kamu jangan kayak gitu dong. Aku janji aku akan standby terus buat jagain kamu. Mas, aku nggak marah sama kamu, Mas. Aku nggak marah. Aku kecewa aja sama kamu, Mas. Harusnya kamu adalah satu-satunya orang yang ada sama aku di saat aku butuh sama kamu. Kamu kemana, Mas? Kamu reject handphone aku. Kamu nggak angkat telepon aku. Kamu pergi kemana, Mas? Kamu bayangin nggak kalau aku tadi kenapa-napa gimana? Kamu nggak lihat, Mas? Tadi aku diapain sama dia? Aku nyesel banget sayang, aku nggak akan tinggalin kamu sendiri lagi, percaya sama aku please. Udah Mas, biarin aku sendiri dulu. Nggak apa-apa, kamu urus aja kerjaan kamu atau Pak Bambang atau siapapun itulah. Terserah kamu. Aku mau ke rumah papi ya, sama mami aja biar lebih aman. Nyesel banget. Aku nyesel sayang. Ini apaan lagi sih? Buat apa Dita ngeluarin duit sebanyak ini? Kamu tahu nggak? Tadi Saka kasihan banget. Dia sampai dicurigain sama mertuanya. Aku yakin banget sih sayang.
Sekarang itu Saka lagi diambang kehancurannya. Dan ada kemungkinan dia akan memohon bantuan ke kita. Jadi gimana dok? Keadaan kaki suami saya udah baik-baik aja atau? Setelah saya periksa, kondisinya sekarang jauh lebih membaik. Ya, saya akui Ariana itu wanita yang klasik dan high level. Tapi sekarang justru saya melihat kamu lebih dari Ariana. Jangan cari gara-gara, kan aku cemburu. Aku cuma takut kehilangan kamu aja. Tumben banget bisa jemput. Biasanya sama pengawal kamu yang galak itu. Kemana dia? Pengawal? Oh, Selin. Selin hari ini lagi sibuk di klinik sampai malam. Aku tetap nggak ngerti sama penjelasan kamu, Mas. Kenapa kamu nggak minta izin dulu sama aku untuk ngebantuin Dita? Kenapa kamu main ambil keputusan kamu sendiri, Mas? Kenapa? Aku ini istri kamu, Mas. Aku berhak tahu atas apapun yang kamu lakuin. Tapi ternyata enggak, kan? Dan kamu tahu persis hubungan aku sama Dita tuh nggak sebaik-baik itu loh, Mas. Lu ngapain sih masih ngajak-ngajak si Yuna segala? Udahlah nggak apa-apa. Lagian nih ya, buat tambalin kita. Kan gue pengen mulai bisnis F&B gitu. Gue kira lu mau berteman sama dia. Ih, boro-boro ya gue mau temenan. Ngapain juga temenan sama dia? Kalau mau temenan itu ya, mending sama sahabatnya, si Arin sama si Selin. Mas, susah banget buat aku untuk ngembaliin kepercayaan aku sama kamu, Mas. Dan sekarang ada di titik ini, aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, Mas. Aku udah berusaha sebisa mungkin untuk tetap percaya sama kamu apapun yang kamu lakuin. Jadi jangan bikin aku curiga atas hal apapun, sedikit sekecil apapun, Mas. Aku nggak mau curiga lagi sama kamu. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalau aku nggak ngabarin kamu.